Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi lagi koreksi sebesar 3,24% ya. Dengan total market cap mencapai di 2,53 triliun US dollars, dan untuk Bitcoin dominance pada hari ini terjadi koreksi sebesar 0,2% ya. Nah, untuk BTC sendiri kita bisa lihat di sini ya. Ya minimal apa? Minimal nggak balik lagi ke posisi awal deh ya, walaupun kemarin kan target kita kalau bisa bertahan di atas dari 81.000 ya, tetapi sayangnya ya mungkin kemarin ngepumpnya lumayan, jadi sekarang harus koreksinya lumayan juga ya. Nah, tapi untuk struktur ini masih bisa dibilang belum terlalu ideal ya. Bang, ini sebenarnya bisa nggak sih Bang dibilang suatu higher high baru nih? Ini kan kayak ada sedikit rally dikit Bang nih, bisa nggak dihitung? Menurut gua nggak. Kenapa? Karena ini kan membuat lower low nih ya. Oke, dia ada satu percobaan lah untuk naik ke atas, tapi gagal, ke reject begitu. So, dia lanjut lagi ke bawah pada tanggal 8 April, maka sebenarnya ini masih belum bisa dibilang sebagai suatu high ya, atau lower high waktu itu ya. Jadi sampai sekarang Bitcoin masih belum pecah struktur menurut gua ya. Nah, harapannya adalah apa? Pecah strukturnya di sini nih, di daily ya. Ini kan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Nah, ya ini sekarang pertanyaannya, bisa nggak dia membuat suatu higher low? Nah, kalau di sini dia membuat higher low, nah ya ada harapan lah mulai pecah struktur. Nah, tapi ya PR terbesarnya sekarang paling dekat untuk BTC adalah MA20 begitu ya. Kalau sampai ini benar-benar suatu higher low begitu ya. Ya sebenarnya kalau dibilang PR-nya sih masih banyak ya. Resisten ada 2 lagi ya. Lalu moving average masih ada 1 MA20 ya. Dan buat lo yang sudah sering nonton DCWT, kemungkinan besar sudah tahu ya indikator-indikator penting di daily dan juga di weekly. Kalau di weekly yang paling penting menurut gua adalah BSB begitu. BSB dan tentunya MA50 sebagai safety belt kita ya. Kalau udah mau masuk ke bear market, udah mau masuk ke transisi ke cycle selanjutnya MA200 begitu. Nah, kalau di daily MA20 dan 50 ya. 20 dan 50 ini seringkali bisa memberikan kita arah Bitcoin dari short term sampai ke mid term begitu ya. So ya sudah, kita tinggal tunggu saja, kita tinggal tunggu tanggal mainnya apakah dia akan mulai mereclaim MA20, 50 atau masih ke reject lagi. Karena terakhir di tanggal 9 April kemarin masih ke reject gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk di daily. Untuk di weekly, ya kita masih ada 2 hari lebih 22 jam lagi sampai weekly close. Kita lihat apakah dia akan mantul di atas dari MA50 atau tidak ya. Nah, kita ambil beberapa skenario lah. Andaikan mantul ya. Andaikan mantul, nah pertanyaan selanjutnya apakah dia akan lanjut membuat higher high atau tidak ya. Nah, statistiknya kemarin sempat dibahas juga oleh salah satu subscriber kita, si SPTY Lover ya. Nah, dia yang salah satu yang ngebahas mengenai possibility dari kalau seandainya BSB itu membesar, maka cenderung sulit untuk membuat higher high ya, ininya nih si channelnya membesar ya, dan itu terjadi seringkali saat dia mulai kehilangan momentum. BTC kehilangan momentum dan jebol ya. Lu perhatiin deh, setiap kali BTC jebol dari BSB menggendut, sering kali seperti itu, walaupun adalah kasus khusus yang kayak nggak terlalu jadi gendut di sinilah ya, mungkin karena kejadiannya terlalu cepat begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan jebol dan butuh waktu lama untuk naik, biasanya akan mengendut ya. Dan biasanya yang warna merah, BSB warna merahnya akan di atas begitu ya. Nah, jadi ya kita lihatlah apakah strategi ini akan kembali lagi terulang atau enggak. Dan apakah jangan-jangan kita perlu ke reject lagi dulu oleh BSB? We'll see ya. Tapi yang penting yang mungkin harus kita perhatikan dulu adalah MA50-nya. Selamat nggak? Selama MA50-nya masih selamat, ya sudah, kita berproses saja di market gitu ya. Karena kan kita sudah bahas main scenario TCI, walaupun sekarang dalam kondisi seperti ini tetap masih kuartal 4 2025 untuk cycle topnya begitu ya. Itu bisa dipertimbangkan orang untuk TP ya, itu dari cycle ke cycle ya. Kita sudah sering bahas, ini masih 100% sampai sekarang ya. Jadi BTC itu selalu menemukan cycle topnya di kuartal 4 post halving year ya. Jadi setelah halving nih ya, setelah halving setahun ya. Nah, kuartal 4 lagi, kuartal 4 lagi, dan kuartal 4 lagi. Jadi sampai sekarang ini masih 100% akurasinya ya.
Ya tapi bukan berarti nggak akan pernah pecah sih statistik ini. Makanya kita punya MA50 untuk safety belt kita ya. Nah tapi kalau ditanya main scenario kita apa? Main scenario kita di TCI adalah ya kita masih tunggu kuartal 4 begitu ya. Dan kalau berdasarkan statistik ada kemungkinan kita bisa ngulang seperti di 2021 gitu, dimana ya sport jantung dulu ya, yang 50 sempat jebol dulu maybe ya, atau intinya ya dia akan menemukan support yang 50 dan lanjut lagi ke atas begitu. Karena bisa dibilang ya secara vibe itu sangat mirip begitu. Sekarang kan udah makin banyak nih orang-orang yang udah hancur ini, teori cycle tuh udah nggak berlaku lagi begitu. Itu adalah sentimen yang sama percis yang terjadi di masa-masa sini, sama percis. Udah nih kemarin kita kecepatan naiknya ya, kecepatan naiknya terlalu antusias begitu ya. Sekarang drop duluan. Udah nih kita masuk ke left translated peak disebutnya ya. Dan itu serius loh, yang ngomong kayak gitu tuh bukan orang cuma asal zaman dulu. Itu beberapa orang yang menurut gua dia pakai data. Gitu. Tapi dia pakai data aja masih bisa menunjukkan bahwa ada possibility left translated peak begitu. Nah tapi akhirnya apa? Faktanya nggak kejadian seperti itu ya. Nah apakah kali ini akan terulang lagi seperti 2021 di mana banyak orang yang dibuat menyerah karena drop yang lumayan ekstrim ini begitu. Karena di cycle-cycle sebelumnya nggak pernah kejadian. Lu bisa di sini ya, cycle-cycle sebelumnya tuh selalu blow off top. Blow off top bukannya malah jebol kayak begini, apalagi kayak MA50 begitu ya. Kayak MA50 tuh ya dari masa ke masa nggak kejadian nih, lihat nih ya, nggak kejadian begitu. Jadi untuk pertama kali itu kemarin di cycle 2021 di mana ada koreksi lumayan signifikan begitu ya. Ya udah gitu aja. Kalau gua sih santai aja, terus di CA ya. Dan ya worst case-nya apa? Worst case-nya dia jebol duluan ya, 2 kali weekly close dan open di bawah dari MA50 kayak contoh di sini nih. Ini jebol, weekly close dan open 12. Nah, ini artinya apa? Ya ini sudah 2 kali weekly close dan open di bawah dari MA50. Nah, kalau ini terjadi, ya udah kalau gua pribadi sih kita tutup aja posisi semua. Ya, at least buat yang para position trader disebutnya ya. Nah kalau buat lu yang berpikir jangka panjang untuk BTC, oh bang gue buat ngehold 5-10 tahun ke depan. Oh kalau gitu udah nggak usah dipikirkan lagi. Ya nggak usah dipikirkan skenario MA50. Udah aja terus di CA. Terus di CA karena time frame lu lama. Begitu ya. Tapi kalau lu position trader, lu berpikirnya per cycle, nah MA50 jadi sangat penting. Begitu ya. Udah. As simple as that, nggak usah dipikirin, nggak usah distresin, bakal gimana ya bang? Ya kita nggak tahu, begitu. Dan gue nggak mau sok tahu, nggak mau sok-sok bilang tahu percis bakal kayak gimana, karena gue bukan dukun. Di sini kita fakta data statistik. Sama kayak gini deh, lu paling gampang tuh bayangin gue itu kayak weather forecaster ya, peramal cuaca begitu ya. Ya tapi di sini disebutnya rada aneh ya, peramal gitu. Padahal ya kalau di Inggris kan forecast ya. Forecast ya, gue sebenarnya lebih suka dibilangnya forecaster ya. Kenapa? Karena ya kita ngelihat fakta data statistiknya. Kalau perhatiin weather forecast itu selalu ada gini nih. Misalkan besok akan hujan ya, kemungkinan hujan berapa persen. Nah itu kemungkinan kan. Jadi tidak ada yang 100% begitu ya. Kayak contoh ini deh ya. Kemarin F1 di Suzuka ya di Jepang itu kan katanya 90%, bukan 90%, tapi 50% akan ada possibility hujan saat race gitu ya. Nah, yang faktanya apa? Oh, ternyata nggak benar-benar sampai hujan. Oke, 50-50. Begitu. Nah, ini kebalikan sama forecast waktu di Australia itu ya. Di Australian GP itu katanya 90% akan hujan dan benar kan hujan. Nah, tapi nggak ada yang 100%. Begitu yang sama ya. Investasi pun ya kita memiliki analisa untuk kripto maupun saham dan lain-lain itu adalah bentuknya forecast gitu, bukan tanggal sekian kita akan ngepam bang, kayak lu terserah lah ya. Dari dulu juga begitu kan, banyak aja yang ngebacot ya, wah tanggal sekian akan begini akan begitu ya. Kemarin ada yang konyol lagi, lihat aja nih pin komen gua katanya ya, kurang dari 2 bulan XRP akan ke 100 sampai $200. Gila, otak taruh di mana ya? Jadi $200 ya. Nggak usah ngomong 200 deh. Ngomong 100 aja harus 50x. Berarti kan ngarang. Nih, market capnya harus 50x. Berarti 116 miliar USD harus 50x. Itu market capnya bakal lebih gede daripada BTC. Nah, ya itu dia ya konyolnya dukun. Tapi untuk orang-orang newbies yang belum ngerti apa-apa ngelihat komen seperti itu bisa terjebak kan. Nah, itu makanya gue
Gue kesel banget ngeliat orang-orang kayak gitu ya, menjerumuskan orang lain. Walaupun mungkin karena kebodohannya gitu, karena ketidak mau belajarannya gitu ya. Tapi bisa menjerumuskan orang lain gitu ya. Oke, beres ya. Sekarang kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari, ini mungkin lebih ke makro aja ya. Dimana trade tension ini yang terjadi karena tarif malah bisa ada kemungkinan mencepatkan adopsi terhadap kripto. Begitu ya. Nah ini dinyatakan oleh CEO dari Wave Digital Assets yaitu David Simmer ya. David Simmer dia menyatakan bahwa silver liningnya dari economic uncertainty ini ya historically ini bisa accelerate institusi untuk memiliki interest ke digital asset untuk sebagai satu strategi diversifikasi begitu ya. Nah, tapi ya institutional money ini walaupun untuk diversifikasi itu mungkin kalau dari mereka ini terlihat kecil, tapi dari kita apalagi ke aset kripto yang masih cenderung kecil market cap-nya ini bisa memiliki impact begitu ya. Nah, jadi ya, dia juga lanjut lagi bahas di mana traditional banking channels juga semakin entangled dengan geopolitical tension ya. Seperti yang kita tahu kemarin ada Rusia itu kan sampai pakai Bitcoin untuk transaksi. Kenapa? Karena dia kena sanction dari US ya. Nah, ini mengincrease juga demand untuk blockchain based settlement solution begitu ya. Jadi quite interesting sebenarnya ya, quite interesting. Dan ya belum lagi ditambah dengan kemarin kan ya si Paul Atkins juga dia udah kepilih menjadi chairman the Fed begitu ya. Bukan the Fed sorry, chairman SEC yang baru ya. Nah apakah mungkin si Powell itu akan didesak oleh si Trump dan si Atkins? Maybe begitu. Jadi ya sebenarnya it's not all doom and gloom begitu ya. Yang penting sih udah kita tunggu aja sampai marketnya bereaksi seperti apa gitu. Dia mantul nggak di MA50 ya, mantul nggak di BSB begitu ya. Ya selama nggak jebol, selama MA50 masih intact ya, tidak 2 kali weekly close di bawah seperti di sini, ya sudah. Kalau gua sih tetap DCA begitu. Tapi bang kan ada resiko kalau sampai dia jebol. Oh iya ada resiko. Nah lu siap nggak? Lu nggak siap dengan resikonya jangan begitu ya. Ujung-ujungnya itu, ujungnya hidup itu mengenai risk management. Bahkan bukan cuma kripto ya, bukan cuma saham, bukan cuma investasi in general, tapi masalah semua tentang hidup begitu ya. Makanya gue bilang ya, kalau investor yang gue lihat sepanjang masa yang berhasil itu belum pernah ada investor yang berantakan hidupnya. Gitu. Pasti minimal dia ada some sort of pattern gitu dalam hidupnya yang cukup rapih gitu. Kalau dia terlalu berantakan, terlalu semuanya tuh nggak di plan, semuanya tuh udahlah hajar aja wing it gitu ya, itu nggak akan bisa jadi investor yang baik. Gue belum pernah lihat lah ada investor yang gitu yang terlalu berantakan, terlalu kacau gitu. Jadi makanya ya mungkin salah satu cara terbaik juga buat mulai gitu, misalkan bang gue benar-benar buta nih bang, investasi segala macam gue masih nol gitu ya. Ya mungkin cara termudah yang paling lo bisa lakukan adalah lo harus lebih rapi dulu dalam hidup gitu. Rumah lebih rapi ya, kamar lebih rapi, semua lebih rapi gitu, ditata lebih rapi. Itu akan pelan-pelan membawa habit lu juga ke investing begitu ya. Oke. Next economic calendar. Untuk economic calendar hari ini tinggal tersisa satu saja, ini udah keluar soalnya si 30-year bond auction. Nah hari ini kita akan ada data PPI. Buat yang nggak tahu apa PPI, ini basically masih data inflasi lagi ya. Nah, ini kita bisa di sini to the measure of the change in the price of goods sold by manufacturer. Ya, sebenarnya ngomong inflasi lagi tetapi dengan cara hitung yang berbeda. Jadi kan ada PPI, PCE, CPI ya. Ya, harapannya semuanya tetap turun. Gitu aja sih Pak Estet ya. Nah, ini akan keluar di jam 7:30 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat 7:30 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi ya, terutama buat yang konservatif, yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, beres. Selanjutnya udah sih ya, kita masuk ke nyaris lupa DXY dan juga BTCD ya. Untuk DXY kita bisa di sini terjun payung ya. Terjun payung membuat lower low ya. Next kita lihat ke BTCD. Untuk BTCD juga mulai ada koreksi ya. Kemarin ternyata akhirnya daily close-nya itu menjadi hanya wick saja ya, dengan wick yang cukup tinggi ke atas begitu. So mungkin waktunya koreksi untuk Bitcoin dominance, maybe ya. We'll see apakah akan terjadi corrective movement. Pertanyaannya apakah akan ke daerah sini atau ke MA20 ya. Ya kita lihat, tinggal kita lihat. Tapi intinya satu hal ya,
Sekarang udah nggak terlalu banyak sih ya, tapi ya dulu kan ada nih ya, dukun apa namanya, dukun altcoin season di sini ada nih ya. Pokoknya setiap kali drop-drop kayak begini nih, BTCD drop tuh dulu altcoin season kata dukun ya. Hati-hati ya. Trigger utamanya menurut gua tetap adalah balance sheet dari the Feds. Apakah akan turun lagi atau enggak? Kalau masih QT ya sudah, cenderungnya BTC akan Watt ya, atau BTCD lebih tepatnya ya. Nah, kalau kita di sini juga ada korelasi yang ternyata nih ya, baru update lagi balance sheet, ada peningkatan sedikit ya, peningkatan 0,06%. Nah, setelah ada peningkatan apa yang terjadi? BTCD mulai turun begitu ya. Jadi berkorelasi. Kemarin masih ada yang bilang, "Kenapa bisa berkorelasi?" Ya, market crypto kenapa berkorelasi sama data-data penting US? Ya faktanya terkorelasi. Kenapa? Karena ini urusan risk on risk off begitu loh. Saat liquidity kurang, orang akan risk off begitu. Kenapa? Karena yang nggak worth it dia ambil resiko gede di risk on asset begitu. Tapi yang nggak tahu lah, orang tuh kadang-kadang gini loh. Kita tuh mungkin ya, yang menyebabkan orang tuh kenapa bisa punya banyak ilmu sama enggak adalah mengenai attitude mereka. Kalau mereka masih belum mengerti mengenai satu hal ya, biasanya orang-orang tuh harusnya orang tuh akan, oke, sorry, gue mau nanya nih, ini kenapa ya berkorelasi ya? Apa alasannya berkorelasi ya? Bukannya kenapa berkorelasi? Ini kan nggak dipakai buat begini. Itu jadi harusnya bertanya, bukan bikin statement begitu. Tapi ya banyaknya nggak tahu. Kayaknya orang-orang zaman sekarang tuh kenapa ya? Orang-orang zaman sekarang tuh kayaknya suka dia belum terlalu ngerti, tapi udah ngerasa kayak ngerti gitu ya. Lebih parah dari zaman dulu begitu ya, nggak tahu kenapa. Ya kemarin sempat ada yang ngomong begini, emang generasi zaman sekarang sedikit lebih gelap gitu. I don't know, maybe gue soalnya udah ngerasakan berapa kali juga gitu. Sedikit aneh ya. Oke, beres. Sekarang kita masuk aja ke makro. Udah makro udah beres, maksudnya sekarang tinggal kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama saya sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita nggak dapat posisi shortnya sayangnya ya. Ya sudah, sekarang setup selanjutnya adalah posisi long, karena kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 78.547. Nah, apabila terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 81.000 lebih 65 USD ya. Posisi spot ada di angka 78.547, lalu ada juga di MA50 di angka 76.800-an. Dan yang terakhir ada di angka 73.116, atau kalau lo mau sedikit lebih konservatif bisa juga di sini ya, sedikit lebih di atas di weeknya, yaitu di angka 73.700-an gitu ya. Oke, itu untuk di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini belum ada SATA futures karena langsung jebol.
Besok ada potensi kalau sampai daily close dari Ethereum masih di bawah dari 1536,9. Tapi kalau reclaim lagi berarti nggak ada ya. Untuk posisi spot ada di angka 1429,8 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Ya, jangan tipis-tipis dari gua. Ya, gua akan ingatkan lagi untuk para newbies, ayo terus konsisten ya. Memang di masa-masa yang seperti ini, apalagi kalau lu masih belum terlalu hafal chart, ya masih belum bisa lihat, apalagi lu nggak ngeliat chart sama sekali, lu mungkin ngerasa bahwa wah kemarin baru di pump, sekarang ngedam lagi. Ya oke, koreksi ya. Ini nge-pump 8%, tapi koreksinya hanya 3,7 gitu. Itu mulai ada pertanda lah, mulai ada pertanda ada perlawanan dari para bulls. Saat terjadi pump, mulai ada koreksinya tuh nggak terlalu parah, nggak kayak di sini nih ya. Waktu di sini kan kayaknya madesu banget gitu ya. Wah, rally 3,19%. Besoknya di reject EMA 200 ngedam lagi 3% ya. Ini rally 2 hari dihajar lagi ngedam tanggal 6 April gitu ya. Nah, di sini mulai ada perlawanan lah at least seperti itu ya. Nah, dan selain dari itu juga kan EMA 50 masih belum jebol, masih belum ada 2 kali weekly close dan open di bawah dari EMA 50. Ya selama itu belum terjadi, terus aja konsisten di CA gitu ya. Dan janganlah punya pemikiran yang salah gitu. Nah, pemikiran salah itu apa? Yang melanggar 3 golden rules. Apa aja? Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu udah paling haram. Nggak ada lah ceritanya. Gue belum pernah lihat sekalipun orang yang pakai uang panas itu ujung-ujungnya bisa konsisten profit. Nggak ya. Mentok-mentoknya yang pernah gue lihat ya, ada yang hoki. Wah, gila mantap berhasil. Wah, dia ngepam dapat berapa gitu lumayan gede ya. Ujung-ujungnya apa? Dengan mindset yang salah itu cari jackpot lagi dan habis duitnya. Begitu ya. Yang kedua, jangan over leverage. Nah, ini over leverage ini bukan cuma ngomongin soal futures ya, tapi 70-30 itu sebenarnya masuk ke situ. 70-30 tuh. Saat lu kebanyakan altcoins ya, apalagi kalau portfolio semua altcoins, itu lu over leverage begitu. Karena lu ceritanya mau nge-leverage kayak lu gede-gedean pakai alts ya. Ya tapi lihat faktanya sekarang dalam kondisi risk off ya, yang nggak sampai risk off banget sih lah ya. Tapi liquidity-nya lagi jelek ya, habis kan di alts. Nah, ya itu dia. Gitu ya. Dan gini, bahkan dalam kondisi altcoin season pun itu nggak semua alts itu sukses loh. Ada juga alts yang mati aja gitu, yang dimana hype-nya nggak dapet, terus ya udah hancur di tengah-tengah bull market. Itu ada terjadi begitu ya. Nah, yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Nah, ini yang mungkin orang banyak yang salah total, termasuk gue di awal. Gue diajarin kripto itu adalah untuk short term. Wah, kita copet-copet aja, suruh scalping. Iya, selamat ya. Scalper itu adalah tipe trader yang paling banyak kalah di market. Lu bisa lihat sendiri researchnya ya. Korelasinya apa? Semakin pendek ya time frame kita, semakin pendek kita ngehold posisi kita, makin cepat hancur. Itu statistiknya seperti itu ya. Tapi lu semakin ngeholdnya lama, semakin lu time in the market instead timing the market, ya, lu malah lebih profit begitu ya. So 3 hal itu nggak cuma gue asal nyablak doang, itu adalah pengalaman yang gue sudah pernah rasakan. Nah, gue harap dengan lu adopsi 3 golden rules ini, tidak melakukan 3 kesalahan ini, lu akan improve. Karena gue improve, tapi butuh waktu lama karena harus ngeliat patternnya secara sendiri, otodidak gitu ya. Oke, kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.